Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Umi Rohmatul Munifah atau biasa dipanggil Bu Keket. Kita kali ini akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Baik Ananda sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Baik, mari berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak harus tahu dulu apa itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar Ananda sekalian paham apa itu pengertian ruang dan apa itu pengertian interaksi antar ruang. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar Ananda bisa memberikan contoh dari ruang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, Ananda bisa menunjukkan contoh interaksi antar ruang yang terjadi di sekitar kita. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Kata ruang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ananda sekalian pasti tahu ya, contoh-contoh ruang yang ada di sekitar kita. Tuh, seperti ada namanya ruang kelas, ada namanya ruang kamar tidur, ada juga ruang namanya lab, laboratorium komputer contohnya. Nah, itu adalah beberapa contoh ruang. Contoh-contoh tersebut, Ananda sekalian, itu adalah contoh dari pengertian ruang secara sempit, ya. Nah, kalau begitu apa sih pengertian dari ruang secara luas? Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Itu pengertian dari ruang. Baik meliputi daratan, lautan, maupun udara. Itu ruang yang ada di permukaan bumi. Berikut ini contoh ruang yang terdapat di permukaan bumi. Surabaya. Kota Surabaya salah satu kota dengan seri budaya tariknya yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur. Secerca pesona Indonesia yang sayang apabila dilewatkan. Banyak keunikan budaya kearifan lokal. Banyak keindahan alam terpapar di setiap sudut kota. Mungkin akan menjadi kota kenangan Anda yang sesuai dengan julukannya, Kota Kenangan. Malam ataupun pagi akan terasa tidak membosankan.
Berikut ini adalah contoh dari kehidupan masyarakat di pesisir pantai. Ini yang jadi contoh adalah masyarakat pesisir pantai Probolinggo, di mana masyarakatnya karena pesisir maka kehidupan sehari-hari mata pencariannya adalah mencari ikan, kemudian juga galangan kapal, kemudian juga memindahkan barang-barang dari dari kapal lain ke daratan, atau begitu juga sebaliknya. Ini anak-anak ya, ini adalah contoh bagian dari kehidupan masyarakat pantai. Ini juga bagian dari ruang kehidupan yang ada di muka bumi ini, gitu. Nah, di pantai ketersediaan sumber daya laut memang sangat sangat melimpah sekali. Di sini banyak berbagai macam sumber daya laut yang bisa kita peroleh di sini. Begitu. Berikut ini adalah sebuah desa yang merupakan juga bagian dari ruang kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi anak-anak, desa yang terletak di lereng pegunungan ini karena hawanya yang sangat sejuk, juga tanah yang subur, sehingga berbagai macam tumbuhan, sayuran bisa tumbuh di sini dengan baik. Berikut ini salah satu contoh sayuran yang tersedia dan tumbuh di pegunungan ya, di desa yang ada di lereng pegunungan. Begitu. Sumber daya alam yang sangat melimpah ini tidak ada di kota maupun di daerah pesisir. Sayuran, tumbuhan yang lain seperti pepohonan itu tidak ada di kota maupun di pesisir. Nah, inilah karakteristik yang dimiliki oleh desa yang ada di lereng pegunungan. Kesimpulannya, ruang di permukaan bumi tidak bisa berdiri sendiri. Mereka akan saling terkait satu dengan yang lain. Contohnya desa, pesisir, kota, mereka akan saling terikat satu dengan yang lain karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda.